Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan tutorial yang ke-6. Yang ke-6 adalah kita melanjutkan belajar geometry routing statik dengan 2 mikrotik. Nah, kalian bisa menuliskan di blog melonkuning.wordpress ya. Di sini. Semoga kelihatan. .wordpress nanti bisa cari di bagian menu ke bawah. Di situ ada belajar geometry routing dengan 2 mikrotik. Nah, untuk hal yang harus kita lakukan adalah melakukan cloning mikrotik. Jadi mikrotik kita awalnya cuma ada satu, lalu kita melakukan clone. Clone ini artinya adalah mengcopy atau melipat gandakan mikrotik satu menjadi mikrotik ada dua. Sebelum kita clone, kita harus mengubah nama mikrotiknya dulu biar nggak bingung. Kita bisa klik mikrotiknya, klik kanan, lalu klik setting. Lalu kita bagian general, terus bagian name-nya kita kasih underscore 1. Oke. Kalau di sini ada keymon ya. Kalau kalian bisa melihat apa yang saya pencet dari tampilan ini. Kita klik kanan, lalu klik clone. Nah, ini kita ganti ujungnya 2. Jadi ada mikrotik 1 dan mikrotik 2. Kita klik next, next. Nah, udah selesai. Kalau belum selesai, tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Berikutnya adalah kita buka GNS3. Kita setting ulang di bagian penambahan mikrotiknya. Jadi di sini saya punya banyak mikrotik, cuman kita hapus dulu. Kita delete. Oh, sorry. Oh, kita klik new. Oh, kita cancel dulu. Kita delete satu-satu, delete. Nah, kita klik new. Lalu kita di sini pilih VM atau virtual machine mikrotik 1 ya, CR1. Finish. Kita setting lagi. Kita ganti 4. Setelah settingnya kita ubah di bagian simbol, browse, lalu kita pilih router, klik OK, and device kita ganti menjadi routers, konsol tipe kita ganti telnet, klik OK, mikrotik 1 sudah, kita klik new lagi, kita nambah mikrotik 2, mikrotik router 2 kita tambahkan, finish. Kita setting seperti tadi. Di bagian network kita ganti 4. Setelah setting kita ganti ini routers, simbol kita ganti routers, router di klasik. Oke, lalu kita apply. Lalu dan kita oke. Nah, kita klik di bagian all device. Nah, muncul 2 mikrotik. Ada mikrotik 1 ya, CHR1 dan CHR2. Kita masukkan dua-duanya ke dalam GNS3 kita. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan virtual PC 1 dan virtual PC 2. Kemudian kita sambungkan dengan kabel. Oke, perhatikan. Kita di sini menggunakan Ether 2. Ini kalau di bagian interface, settingan mikrotik inilah Ether 2. Tapi kalau di GNS3 dia Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena dimulai dari 0. Ya. Kita ikutin saja. Oops, sorry. Seperti ini ketukar. Oke, kita pilih yang terdua.
Ini kita pilih yang kedua yang terhubung ke komputer, dan ini Ether 1 dan ini Ether 1. Oke, kita matikan. Untuk kita melihat ini Ether berapa, kita bisa klik di bagian Show Height Interface Label. Nah, yang muncul ini adalah ETH2, ini ETH2, ini ETH1, ini ETH1. Kalau namanya kepanjangan, kita tinggal klik dua kali, tulis R1 atau router 1, kita bisa klik R2. Nah, ya. Berikutnya adalah kita tentukan dulu IP address-nya. 68. Karena ini R1, kita tulis 1.100 dan gateway-nya 1.1. Nah, terus kita duplikat. R2 kita kasih kolom ketiganya 2. Dan untuk untuk R1 Ether 2 kita kasih IP address-nya seperti ini. Kita IP address-nya aja, gateway-nya nggak usah ditulis. Nah, jadi seperti ini. Oke. Setelah itu di Ether 1 dan Ether 1 router 1 dan router 2 ini harus kita kasih IP address juga. Kita geser biar ada jarak. Kita duplikat lagi. Nah, kita gunakan kelas A 10.1 duplikat 10.10.10.2. Oke. Nah, kita buat seperti ini dulu. Ini routing static ya. Kita tahap routing static dulu. Nanti dari sini bisa ngeping ke sini dan dari sini bisa ngeping ke sini. Kita aktifkan dulu semua laptop dan komputer dan routernya kita aktifkan. Perhatikan, di sini ada CHR1 dan CHR2. Jangan sampai bingung ya. CHR1 untuk R1, CHR2 untuk R2. Mungkin ini akan berbeda untuk cara konfigurasinya, karena kita harus menggunakan Winbox untuk melakukan kontrol dari MikroTik. Dan kita perhatikan dulu. Untuk device, kita klik device di R1 ya, CHR1. Kita masuk network dan di sini diklik untuk di checklist. Kalau kondisinya sama seperti ini, tiga-tiganya nyala atau ada checklistnya, berarti sudah betul ya. Dan kita bisa klik network setting. Kita klik. Nah, di bagian adapter 1, kita ganti dengan host only adapter. Host only adapter kita pilih VirtualBox Net 0. Dan di advanced kita modenya allow all atau izinkan semua. Klik OK. Jika mode host only masih error, maka kita bisa setting di VirtualBox-nya di bagian file, terus host only network manager, lalu bisa mengisikan klik create ya, klik create, nanti bisa mengisikan IP address seperti berikut.
lalu klik apply dan close. Ya, kita kembali lagi ke Mikrotik. Ini sudah. Ini sudah dimasuk ya. Adapternya sudah masuk, kita klik OK. Lalu kita buka Winbox. Oke, mungkin lagi proses. Nah, perhatikan. Di sini ada identify-nya adalah R1 atau router 1. Kita klik bagian bawah MAC address-nya, ya bukan tulisan MAC address-nya tapi bawahnya ini. Kita klik, lalu kita klik connect. Ya, dia akan nyambung dan sebenarnya ini sudah saya konfigurasi sebelumnya. Ya, sudah saya konfigurasi, jadi tampilannya seperti ini dari tampilan Winbox. Jadi kita bisa reset dengan pilih sistem, terus reset configuration. Checklist semuanya kecuali change mode. Lalu reset configuration, klik OK. Oke, tunggu prosesnya selesai dan kita masuk ke Mikrotik CHR2. Kita klik device lalu network, jangan lupa di checklist ya, ini network, terus ini di network setting. Nah, jangan lupa diganti di adapter 1 jadi host only, lalu klik OK. Ya, jika udah selesai, maka lakukan remote di Mikrotik. Nah, R1 udah muncul. Oh, ini R1. Ini yang udah di reset ya. Masih R1, cuman ini sebenarnya yang udah belum kita reset, tapi namanya tetap R1 karena berkas cloningan. Jadi perhatikan address-nya, sesuaikan dengan dari identitas VirtualBox-nya. Kita klik device, network setting, advanced. Perhatikan di sini adalah kodenya ujungnya 0E. Di sini ada 0E, berarti ini adalah CR2. CR2, ini adalah CR2. Kita connect. Nah, ini adalah CR2. Walaupun tulisannya R1, karena identitasnya belum saya ubah. Kita klik reset configuration, checklist semua, klik reset. Yes. Oke, tunggu prosesnya hingga selesai. Baru nanti kita bisa melanjutkan tutorial berikutnya.